Ada bagian yang menarik juga sebetulnya yang lagi-lagi jarang gua temukan di brand lokal lainnya, yaitu garansi seumur hidup di tenda. Lu bayangin, tenda itu kan rawan banget terkena angin lalu rubuh. Terus mungkin ketika hujan ada yang bocor di silsilannya, ya itu kita bingung juga untuk kebenerinnya. Atau yang paling parah itu ketika di seruduk babi ganas, itu sering banget kejadian di para pendaki di beberapa gunung. Tenda ini atau Black Sherpa ini berani ngasih garansi seumur hidup walaupun hai. Datang lagi channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi di Camp 7 Gunung Raung dan di sini gue ngetes beberapa produk. Salah satunya ini tenda asli Sukabumi. Karena kan di beberapa tenda yang ada di brand lokal itu rata-rata tuh import ya. Kalau ini bener-bener dibuatnya itu di lokal semua. Semua pekerjanya itu memang ada di Indonesia. Tapi ketika gue lihat pun memang kualitasnya bisa banget bersaing. Bahkan untuk Black Sherpa ini ketika gue tanya ke ownernya itu, kebanyakan pelanggannya itu dari luar Indonesia sebetulnya, dan kepake banget karena memang ada beberapa bagian, ada beberapa pelayanan yang tidak pernah atau jarang gue temukan di brand-brand lokal lainnya. Nanti gue jelasin. Tenda Black Sherpa ini atau brand Black Sherpa ini, tenda-tendanya itu sebetulnya rata-rata ultralight sih. Dari pemakaian bahan-bahannya, dari konsepnya, rata-rata tenda-tenda ringan. Malah ketika lu ngelihat sekarang nih di marketplace-nya itu kebanyakan tarp tent. Cuman kalau gue tuh jarang banget pakai tarp tent. Pengalaman gue pakai tarp tent tuh minim banget lah. Makanya di Black Sherpa pun gue nggak ngambil yang tarp tent-nya, tapi yang ada frame-nya. Langsung kelihatan tuh frame-nya di bagian luar kayak gini. Ini serinya Black Sherpa Cruise 2P, jadi kapasitas 2 orang. Udah gue coba di Camp 7 Gunung Raung ini selama 2 malam. Sebetulnya gue nunggu hujan untuk ngetes kualitas waterproofnya, tapi alhamdulillah cerah. Di sisi lain gue senang juga cerah karena kemarin nyampe atas tuh bener-bener terang banget. Tapi di sisi lain pengen ada hujan, tapi ya gimana lagi, nggak ada hujan sama sekali. Cuman semalam itu lumayan kena angin lah, walaupun sedikit banget kena anginnya. Jadi nggak bisa dijadikan kesimpulan yang utuh atau yang final juga sebetulnya, karena memang anginnya benar-benar sebentar banget walaupun lumayan kenceng gitu. Untuk tenda ini harganya lumayan mahal memang dibandingkan tenda-tenda lain. Gue pun agak kaget ketika ngelihat tendanya, tapi ketika ngelihat kualitas di detail-detail produknya sih memang setara sih dengan harganya. Harganya itu 2.500.000. Untuk pilihan warna itu sebetulnya kalau kita ngelihat di marketplace itu cuma ada 3, tapi bisa custom. Nah ini uniknya nih. Jadi sebetulnya ketika lu memilih tenda-tenda dari Black Sherpa, lu bisa request warna, lu bisa request desainnya. Jadi istilahnya lu bisa bikin tenda sesuai dengan imajinasi lu. Khususnya untuk Cruise 2P ini tuh ketika gua ngeliat di Instagramnya banyak banget untuk pilihan-pilihan warnanya. Itu hasil dari requestan pelanggan-pelanggannya. Kemarin ketika gua tanya yang ready stock yang mana, ada 3 warna. Akhirnya gue pilih yang dark gray ini, atau grey doang sih kelihatannya, nggak terlalu gelap gitu. Itu untuk pilihan-pilihan warnanya. Ada bagian yang menarik juga sebetulnya yang lagi-lagi jarang gua temukan di brand lokal lainnya, yaitu garansi seumur hidup di tenda. Lu bayangin, tenda itu kan rawan banget terkena angin lalu rubuh. Terus mungkin ketika hujan ada yang bocor di silsilannya, ya itu kita bingung juga untuk kebenerinnya. Atau yang paling parah itu ketika di seruduk babi ganas, itu sering banget kejadian di para pendaki di beberapa gunung. Tenda ini atau Black Sherpa ini berani ngasih garansi seumur hidup, entah itu kesalahan pabrik, kesalahan pembeli, kita yang beli ini, ataupun di seruduk bagas sekalipun yang tadi gue bilang. Jadi karena memang pembuatannya seluruhnya tuh di Indonesia, di Sukabumi, jadi kerusakan apapun, kesalahan siapapun digaransi seumur hidup. Dan itu pun garansinya berlaku di tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi misalnya tenda ini lu jual nih ke teman lu, itu garansinya nggak hilang, tetap bisa diklaim oleh temen lu untuk tenda ini. Itu mungkin salah satu alasan lagi yang nambah gua wajar ketika akhirnya, oh ya udah sih harganya lumayan mahal pun akhirnya kita dikasih pelayanan yang benar-benar maksimal gitu. Garansi ini penting banget. Di gunung itu kondisinya kita nggak bisa nebak kerusakan apa yang bisa terjadi ke tenda kita, tapi digaransi oleh Black Sherpa-nya. Itu semoga sih bisa
ketiru tuh oleh brand-brand lain. Cuma memang agak susah ya, karena brand-brand lain kan dibuatnya di luar, biasanya di Cina. Kalau ini enaknya karena dibuatnya seluruhnya di Indonesia, di Sukabumi, jadi garansi itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi bahan yang dipakai di sini agak kaget sebetulnya kalau terbiasa beli tenda-tenda Big Adventure, Daula Giri gitu, bahan-bahan yang tebel ya, yang pakai bahan 210T polyester gitu. Ketika pegang bahan ini, memang tipikal-tipikal tenda ultralight. Kalau lu lihat secara detail, ini pakai bahan seal nilon 15D, tapi ada ripstopnya. Nah, ripstopnya ini bukan hanya sekedar ripstop aja, tapi udah double grid. Jadi memang ripstop ini kan untuk memperkuat permukaan bahan-bahannya biar ketika ada robekan itu lebih kuat gitu, nggak nyebar kemana-mana. Tapi ini udah double untuk ripstopnya ini. Jadi mendukung si bahannya tipis, tapi bahan ripstopnya ini tuh memang udah double grid. Nah, tapi memang buat gua dan mungkin pendaki-pendaki lain yang tidak terbiasa dengan tenda-tenda ultralight ini, pasti first time megang bahannya itu atau masang atau mendirikan tendanya itu pasti agak riskan, takut gampang robek nih, takut terkena ranting dapat robek sih. Ya sebetulnya wajar aja mikir kayak gitu, tapi untuk seal nylon ini sih sebetulnya bahannya lebih mahal ya. Makanya harganya pun lebih mahal. Ya harusnya sih lebih kuat karena yang gua pelajari sih bahan nilon memang tetap lebih kuat sih dibandingkan bahan-bahan polyester. Bahan-bahan seal nilon ini memang sering digunakan di tenda-tenda ultralight ya, sehingga ketika kita timbang ulang untuk berat keseluruhannya itu menjadi ringan. Beda dengan bahan-bahan 210T polyester, kerapatannya itu atau 190T itu lumayan berat. Kalau ini tuh bener-bener ringan banget karena memang seal nilon ini 15 denier kan untuk benangnya itu, jadi memang terasa ringan. Tapi memang ada beberapa tenda dengan bahan seal nilon itu tidak memakai seal di bagian dalamnya karena memang seal nilon itu udah waterproof. Tapi untuk tenda ini, kalau kita lihat ke bagian dalam, dia udah pakai seam seal, bukan pakai seam tape ya, tapi seam seal. Di hampir seluruh jahitan di bagian outernya ini udah dilapisi seam seal di sini untuk menutupi lubang-lubang bekas jarum jahitan di sini. Tapi kemarin itu ada yang nanya ke gua tuh, ketika gua naikin story untuk tenda ini, Bang, katanya untuk seam tape-nya itu kurang rapih ya untuk si Black Sherpa ini. Kalau perbandingannya dengan seam tape, kalau seam tape itu kan kayak lakban kan udah lurus banget tuh, jadi tinggal dipasang terus di setrika atau dipanasin terus nempel. Kalau seam seal itu sebetulnya memang agak nggak bisa rapih-rapih banget, tapi ujung-ujungnya yang penting sih nutup sebetulnya. Jadi kalau lihat di sini tuh emang nggak serapi seam tape ya, karena ini seam seal. Kayak lem gitu kita tutup satu-satu. Jadi emang kalau dari segi kerapihan memang benar. Untuk si seam seal ini tuh memang tidak terlalu rapih, tidak seperti seam tape untuk penutup di bagian jahitan-jahitan ini. Biasanya kan gue selalu ngebahas angka PU tuh di tenda-tenda atau rating waterproof dari bahan selainya. Kalau bahannya kan tadi udah gue sebutin tuh, seal nilon 15D tipis kayak gini. Nah biasanya di bahan-bahan 210T polyester kayak gitu tuh ada pelapis PU untuk waterproofnya, dan biasanya memunculkan angka tuh ketika di tes di lab, itu memunculkan angka entah itu 1500 mm, 2000 mm atau 3000 mm. Rata-rata tenda lokal kita sih di 3000 mm kalau kita ngelihat Big Adventure terus Daula Giri, tapi ada juga yang 1500. Sebetulnya 300 mm aja udah aman karena payung yang sering kita pakai itu rata-rata di 300 mm untuk waterproof ratingnya. Jadi 1000 mm pun aman banget. Nah untuk ini sebetulnya kalau kita ngelihat spesifikasinya itu nggak ditulis oleh dia tuh, tapi ditulisnya itu pakai silikon boot side. Tapi ketika gua tanya ke ownernya itu, kalau kita setarakan gitu, ini setara dengan 3000 mm, tapi untuk silikon boot side ini memang lapisan waterproofnya ini lebih premium, lebih bagus, konsekuensinya lebih mahal juga ke tendanya. Makanya itu mungkin salah satu hal wajar juga ya, akhirnya si bahan tendanya atau si tendanya ini menjadi mahal, karena untuk lapisan waterproof di tendanya pun ini udah pakai yang lebih mahal gitu. Efek jangka panjangnya lu mungkin sering lihat atau lu mungkin ngerasain sendiri, untuk PU itu kadang di bagian dalamnya itu ada yang ngelotok kalau emang udah pemakaian di atas mungkin 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Balik lagi sebetulnya tergantung perawatan lagi. Kalau silikon boot side ini sebetulnya lebih awet, cuman sayangnya ya nggak bisa kita
tes ya di sini. Mungkin nanti gunung-gunung lain gua tes untuk kualitas waterproofnya. Tapi gua pede sih sebetulnya. Di bagian luar langsung kelihatan ya untuk frame yang ada di tenda ini. Ada 3 bentangan frame. Bentangan pertama itu udah yang tengah ini. 1, kedua itu yang ada di ujung sampai ke ujung. Terus yang ketiga dari ujung ke ujung juga. Jadi ada 3 frame yang ngebentang. Jangan sampai ketinggalan ketika nantinya lu punya tenda ini, karena 1 frame ketinggalan ya nggak bisa berdiri untuk tendanya. Untuk bahan framenya tentunya udah pakai frame aluminium alloy. Pasti itu karena harganya pun mahal untuk tenda ini. Dan untuk ukuran diameternya ini kurang lebih di 8,5 nih kemungkinannya 8,5 mm. Ukuran yang ideal sebenarnya untuk kapasitas 2 orang untuk framenya. Tapi yang beda dibandingkan tenda-tenda yang gua punya di rumah atau yang pernah gua review juga, posisi framenya ini di luar. Walaupun sebetulnya tenda GeoZ juga di luar sih ya, sama tenda apa namanya Mahika Vertu gitu. Cuman ini lebih apa ya, lebih terpampang banget lah untuk framenya itu bener-bener di bagian luar. Ketika punya frame di luar kayak gini, ketika misalnya lu memasang tenda dalam kondisi hujan itu, lu bisa langsung memasang tendanya, karena kan yang dipasang itu outernya dulu. Yang dihujani nantinya itu yang bahan outer. Biasanya tenda-tenda yang gue punya di rumah itu pasang inner dulu. Kalau lu pasang inner dulu, terus pasang framenya, langsung basah dong ke bagian dalam. Kalau ini kan pasang outernya dulu. Ketika outer udah berdiri, kepasang, lu langsung masang innernya. Jadi bagian dalam tetap dipastikan tidak basah atau tetap dipastikan kering. Tapi perlu penyesuaian sebetulnya ketika pasang tenda dengan frame di luar kayak gini. Gue pun kemarin ketika masang tenda ini pun agak gimana ya, agak-agak susah. Memang harus pelan-pelan pelajarinya, karena memang untuk apa ya, untuk pemasangan itu bener-bener harus simetris. Kadang-kadang gua tuh nggak simetris antara posisi pasak sebelah sana dan sebelah sini. Kemarin tuh agak lama lah untuk pasang tenda ini, karena pertama kalinya juga gua bawa tenda dengan frame di luar kayak gini. Tenda ini hook-hooknya itu ada di bagian outer. Nah ini hooknya itu langsung nyantol ke bagian framenya, dan hooknya ini terbilangnya banyak nih. Nah, ngomongin hook dan detail-detail lainnya, ini detail-detailnya menarik dan gua suka sebetulnya untuk pemakaian buckle dan resleting yang ada di sini udah pakai mereknya kakak Indonesia tentunya. Jadi memang harusnya udah lebih bagus. Dan gua rasain juga sih memang ketika gua buka tutup si outernya, buka tutup si bagian innernya, memang terasa lancar, jarang slip gitu, kecuali slipnya nyangkut ke bahan meshnya gitu. Karena kalau kita lihat resleting di ini kali Big Adventure nih atau brand-brand lokal lain, kayaknya belum ada deh yang, atau mungkin jarang gitu yang pakai mereknya kakak. Karena kan ya kakak itu harganya mahal gitu. Mungkin ke harga HPP-nya nanti mahal juga. Ini kan emang tenda mahal nih. Jadi kayaknya cocok nih untuk pakai merek ya kakak, entah itu bakal-bakalnya ataupun di bagian resletingnya. Terus di bagian pemasangan inner ke bagian outer nih, pemasangan frame-nya ini ditusuk ke lubang yang ada di sini, dan ini pakai bahan aluminium juga. Jadi ini memang tipikal tenda-tenda yang harga mahal gitu. Biasanya kan kita cuman ditusuk ke mata ikan di sebuah webbing gitu. Kalau ini langsung ke bahan aluminiumnya. Dan pemasangan inner ke bagian outernya ini pakai bakal juga, pakai bakalnya kakak tadi, terus ditarik pakai webbing. Ada bagian penting juga yang kemarin gua salah ketika pasang tenda ini di Gunung Raung. Jadi pemasangan inner ke bagian outernya ini, tandanya itu disesuaikan dengan warnanya. Ini kan warna abu-abu untuk webbingnya, disesuaikan dengan warna abu-abu di outernya, di kanan dan di kiri sini. Karena untuk sisi yang satunya lagi, webbingnya itu berwarna hitam, jangan sampai kutuker. Entah itu yang depan ataupun yang bagian belakang sini. Jadi harus disesuaikan dengan warna yang sama. Tenda ini jangan kaget, tenda ini tuh tidak include pasak sebetulnya. Kemarin gua tanya ke penjualnya, gua tanya ini pasaknya ketinggalan ya bang? Enggak bang, ternyata kita tuh dari tahun 2021 itu memang sudah tidak include pasak, kata mereka itu. Karena memang
alasan mereka nih, sejak 2019 gitu rata-rata pelanggan mereka itu udah punya pasak sendiri-sendiri. Jadi memang kita nggak punya pasak. Nah, kelihatannya agak beda tuh pelanggan-pelanggannya. Memang tenda-tenda yang gue punya di rumah kan memang tidak seperti ini spesifikasinya. Oh, ternyata ada yang tidak include pasak ya di sebuah tenda itu. Jadi gue pun akhirnya jadi pelajaran baru juga tuh. Intinya nggak include pasak. Akhirnya gue bawa pasak sendiri lah. Tapi kalau untuk gaylannya, kalau untuk tali-talinya ini udah include. Gaylannya juga udah reflektif di sini. Plus di sini udah ada stoppernya juga. Gaylannya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ada yang putus nih. Ketika kemarin gua turun summit, ketahuan sama Mbah Kipri tuh kayaknya putus tuh. Nah, ini yang putus nih. Ini kan dicantolkan ke bahan webbing. Bahan webbingnya ini dijahit ke bahan outernya. Kelihatannya ini ketendang ketika summit semalam, kan gelap tuh, ketendang kelihatannya dan langsung robek di sini. Nah, ternyata ketika gua keliling, gua temuin lagi nih, kalau yang sebelah sana kan ketendang nih untuk webbing gaylannya. Kalau ini udah mulai kebuka nih, sedikit nih untuk jahitannya. Nah, ini mungkin langsung gua bisa praktekkan nih. Ketika ada yang robek kayak gini, pulang dari gunung ini langsung gua klaim garansi. Terus di sini ada lubang ventilasi, ada lubang ventilasi. Satu di kanan, satu di kiri. Lubang ventilasinya unik sebetulnya. Nanti gue liatin di bagian dalam ya. Kalau dari luar serasa umum aja untuk lubang ventilasinya, pakai sanggahan kayak gini dan ditutup pakai bahan velcro. Tapi yang unik itu nanti di bagian dalam untuk lubang ventilasinya. Sekarang kita ke bagian dalam. Kita ngelihat di bagian dalam itu kayak gimana untuk tenda ini. Dan kita buka dulu untuk resletingnya. Untuk penutupan pintu di bagian outernya ini seperti biasa ada penutup menggunakan bahan velcro. Ada 2 di sini. Terus pakai resletingnya kakak yang tadi gue sebutin. Bener-bener lancar banget untuk resletingnya. Semoga sih awet. Karena kemarin gue ngobrol sama Mbah Kipri, bukan ngebahas tenda ini, tapi semua tenda yang mereka beli itu kebanyakan rusak duluan itu di bagian resletingnya. Ya, semoga nih kalau ya kakak kayak gini sih bisa lebih awet ya. Ininya juga niat nih untuk kelipatan tendanya ini, untuk pengunciannya kan biasanya cuma dicantol gitu. Kalau ini langsung pakai bakal yang kecil, bakalnya kakak. Jadi lebih keren aja gitu, lebih niat. Nah, ini ada pintu meshnya. Nanti gue bahas di bagian dalam. Gue buka dulu untuk pintu meshnya. Termasuk di resleting yang ada di innernya pun udah pakai YKK. Tenda ini tuh sebetulnya lumayan punya teras untuk menyimpan barang-barang aja. Ini mirip-mirip luas terasnya itu dengan tenda Tambora dari Big Adventure, tenda Weltsil Sembalun, model-model kayak gitulah untuk luas dari teras-terasnya. Jadi untuk penyimpanan sepatu-sepatu kayak gini, ini cukup. Untuk penyimpanan carrier mungkin cukup banget lah di bagian depan sini. Tapi tidak nyaman untuk masak. Kalau untuk masak-masak itu ya buat gua agak sempit aja untuk model teras kayak gini, nggak luas-luas banget lah. Tetap kalau emang lu mau mendapatkan area yang nyaman untuk masak, tetap harus pakai flysheet sih di bagian depannya. Dan Black Sherpa pun ngejual flysheet yang bisa lu beli atau bisa lu custom. Untuk bagian depan dan bagian belakang itu sama persis ya, kayak gini penampilannya. Jadi lu tinggal tentukan aja mana yang lu mau jadikan depan, mana yang lu mau jadikan belakang gitu. Oke, sekarang kita akan bahas ke bagian dalam. Di bagian dalam tenda ini ngebuat gua kaget sebetulnya. 2 malam tidur di tenda ini. Alung juga sama, sebagai kameramen juga akan bareng tidur di sini, dan kagetnya itu memang terasa banget angin yang masuk dari luar ke bagian dalam, termasuk suhu dingin dari luar ke bagian dalam juga. Karena kan di bagian outernya itu nggak terlalu mepet ke tanah banget tuh. Jadi masih ada celah yang dihasilkan oleh outer, sehingga angin itu benar-benar mudah banget di bagian dalam. Karena salah satu faktor atau penyebabnya itu di bagian komposisi innernya. Ini bisa dibilang full mesh sih untuk di bagian dalamnya. Bisa lihat aja dari kanan sini, terus ke belakang, terus ke bagian kiri sini, ini benar-benar full mesh semua. Jadi ketika ada angin atau suhu dingin lolos melalui celah outer, ya langsung kerasa ke bagian dalam. Bisa dibilang ketika gua berada di luar tenda,
dan masuk ke dalam tenda nggak begitu jauh untuk suhu dingin yang gua rasain, karena memang ya mudah banget lah angin dan suhu dingin masuk ke bagian inner tenda ini. Tapi yang gue bikin nyesel itu ternyata di Black Sherpa ini kita bisa request atau bisa custom. Jadi untuk meshnya itu sebetulnya kita bisa minta, lu mungkin mau minta yang half mesh yang bahan breathable-nya ini bisa sampai setengah, atau sekalian yang four season yang keseluruhannya itu bahan-bahan breathable itu bisa juga. Tapi gua nggak tahu kemarin itu bisa request karena gua beli yang ready stock aja, ternyata bisa request. Tapi untuk yang gua dapetin ini ya terasa lah angin sama suhu dingin masuk ke bagian dalam. Untung gua pakai sleeping bag yang proper, pakai jaket yang proper juga, walaupun gua nggak pakai jaket sih tidur sih, pakai sleeping bag aja karena sleeping bag gua kan yang KLT itu udah cakep tuh, jadi nggak perlu pakai jaket. Jadi walaupun angin sama suhu dingin lu masuk ke bagian dalam gitu, tapi lu membawa sleeping system yang bagus, jaket sleeping bagnya harusnya tetap nyenyak-nyenyak juga kayak gua semalam sih. Tapi ya itu mungkin perlu pertimbangkan. Jadi ketika nantinya lu beli tenda-tenda dari Black Sherpa, lu request aja, bang untuk komposisi innernya meshnya dikit aja bang, bisa banget karena memang bisa custom untuk komposisi di bagian innernya ini. Yang itu nyambung ke yang tadi tuh, di Black Sherpa ini bisa custom tenda, termasuk untuk custom di bagian innernya ini. Ya kemungkinan kalau emang nanti gua beli lagi tenda Black Sherpa, gua bakal custom sih, minimal yang half mesh kayak gini lah. Untuk di bagian dalamnya ini ada beberapa fitur. Nah ini ada fitur yang menarik, coba lihat dalam yang tadi gua bilang. Jadi untuk fitur di bagian dalamnya ini memang tidak pertama kali gua pernah punya dari tenda Ki Merauke, terus dari Daulagiri GOZ. Untuk bagian innernya ini ada resleting. Resleting ini untuk apa? Untuk kita menjangkau ventilasi yang ada di bagian outernya. Jadi ketika nantinya mungkin tiba-tiba hujan dan lu lupa menutup bagian ventilasinya, lu nggak perlu keluar tenda dulu. Bisa langsung dijangkau melalui resleting yang ada di sini. Tinggal ditutup kayak gini aja. Termasuk ketika lu mungkin pagi-pagi pengen ada udara seger gitu kan, tapi masih mager untuk keluar, buka aja langsung lubang ventilasi di sini untuk dapetin udara segar dari bagian luar ke bagian dalam. Ini fitur unik yang berguna banget menurut gua. Dan zippernya udah YKK juga, ada di kanan dan di sebelah kiri sini. Jadi sama-sama komplit lah untuk fitur resleting yang ada di lubang ventilasi ini. Ketika gua tidur tuh posisinya kayak gini semalam itu. Di bagian atas cukup banget untuk kepala gua nggak mentok ke bagian ujung sini, tapi di bagian bawah masih bisa menyimpan barang-barang kayak pakaian ganti dan lain-lain. Jadi cukup ideal sebetulnya untuk ukuran 2 orang. Dan di sini ada pocket-pocket. Pocketnya banyak, ternyata ada 4 pocket yang mana mengingat kapasitasnya 2 orang. Ada 1, 2, 3, dan 4 nih untuk pocket-pocket yang gua dapetin. Jadi untuk penyimpanan headlamp dan lain-lain, pocket ini berguna banget. Terus kita bahas fitur selanjutnya di bagian inner, yaitu gantungan untuk lampu tenda. Karena konstruksinya itu yang tadi lu lihat di luar itu nyilang gitu ya untuk si frame-nya. Jadi untuk memasang gantungan lampu tenda di bagian tengah sini kayaknya kurang estetik gitu, kurang keren. Makanya untuk gantungan lampu tendanya dipindahin ke ujung dan ujung. Jadi lu ngedapetin 2 gantungan lampu tenda yang mana udah memakai karabiner kayak gini nih untuk gantungan lampu tendanya. Jadi tinggal lu gantung aja lampu tenda yang lu punya di sini. Kalau gua kan pakai lampu tenda ini nih. Jadi semalam itu tinggal gua langsung giniin aja, ngegantung. Termasuk di bagian sini juga tuh. Nah ini gue pasang 2 lampu tenda. Terus sekarang kita ngomongin luas dari inner tenda ini. Untuk lebar nih, yang mana kepala gue di sini, kaki gue udah di sini. Untuk lebarnya ini di 220 cm. Terus untuk lebarnya ini di 135 cm. Cukup ideal buat tinggi badan gue ini, cukup lah. Masih nyaman untuk tidur dan masih nyaman untuk nyimpen barang-barang di bagian dalam. Dan untuk tingginya ini di 110 cm. Pendek lah. Pendek banget untuk tingginya itu. Terus untuk panjang teras yang tadi lu lihat nih kayak belakang ini, itu ukurannya di 50 cm. Makanya terasa nggak luas-luas banget kan untuk panjang teras yang nantinya lu dapetin. Terus sekarang kita ngebahas bahan floornya atau bahan lantainya ini. Nah ini baru nih untuk bahan lantainya ini pakai sim tape nih. Jadi bahan lantainya ini
sama-sama tipis juga. Bahannya itu terasa glossy banget, mengkilat, dan memang terasa lebih tebal sedikit dibandingkan bahan outernya untuk bahan floor yang ada di sini. Nah, ini sebetulnya yang ngebuat gua agak kaget juga, agak khawatir juga ketika mendirikan tenda ini floornya bener-bener tipis banget nih. Karena kan gue terbiasa dengan floor-floor atau bahan-bahan lantai yang lumayan tebel gitu ya. Tapi ini tipis, jadi agak khawatir ketika terkena benda-benda tajam dan bolong gitu. Kita lihat aja, tapi harusnya sih aman karena memang di sini kan udah include untuk footprintnya. Nah, untuk pemakaian bahan footprint kelihatannya sama dengan bahan floor yang ada di sini. Footprintnya pun terasa tipis kayak gini. Nanti kita lihat aja kalau emang ada yang bolong, gue tambahkan. Kalau memang nggak ada ya berarti aman gitu. Karena mengingat di permukaan tanah yang ada di camp 7 ini banyak bebatuan kecil tuh, kerikil-kerikil kayak gini. Nanti kita lihat ada yang bolong atau enggak. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan kekurangan yang gue lihat dan yang gue rasain ketika gue 2 malam pakai tenda Black Sherpa Cruise 2 orang ini atau di camp 7 Gunung Raung. Cuman sayangnya memang nggak ada hujan dan nggak ada angin kencang. Jadi untuk poin-poin tersebut kelihatannya nggak gua dapetin di sini. Tapi ada beberapa poin-poin yang bisa lu jadikan sebagai bahan pertimbangan nantinya. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, tenda ini terbilangnya ringan kalau gue bandingkan dengan tenda-tenda kapasitas 2 orang yang pernah gue pakai atau yang gue punya di rumah. Karena memang tenda ini konsepnya ultralight, jadi memang wajar banget terasa ringan. Jadi kalau memang lu kayak udah bosen gitu ya pakai tenda-tenda yang berat, apalagi tenda lu yang pakai bahan PE semacam terpal gitu dan pakai frame fiberglass, lu pengen yang ringan, ini mungkin salah satu pilihan yang tepat ya, dengan beberapa pertimbangan juga nantinya. Kelebihan berikutnya, di bagian outernya ini memang pakai bahan yang premium ya, sehingga harganya pun lebih mahal. Kalau kita lihat di tenda-tenda yang kayak Natur Hike yang pakai bahan 15D, 7D, 10D gitu kan, itu harganya mahal juga. Terus di tenda Ki yang Merauke harganya mahal juga. Ya memang rata-rata tenda yang premium ultralight itu ya pakai bahan-bahan kayak gini. Kalau ini kan pakai bahan seal nilon 15D. Walaupun buat kita-kita nih agak perlu penyesuaian untuk percaya ke bahannya karena bahannya tipis gitu, tapi ini bahan cakep ini. Kelihatan dari harganya sehingga harganya pun jadi mahal gitu. Kelebihan yang berikutnya, pelapis waterproof dari bahan outernya ini bukan pakai PU yang sering kita dapetin di beberapa tenda yang lu punya di rumah juga mungkin, tapi pakai coating boot side untuk lapisan waterproof yang ada di bahan seal nilon ini. Dari segi ketahanan yang diklaim oleh Black Sherpa-nya ini lebih awet dibandingkan PU, karena PU itu dalam jangka panjang kalau perawatannya tidak cakep juga itu bisa ngelotok. Kalau ini bisa lebih tahan lama bertahun-tahun gitu untuk lapisan waterproof yang ada di bahannya. Kelebihan yang berikutnya tentunya harus sih ini, frame dari tenda ini udah frame aluminium alloy karena harganya pun udah mahal ya. Sejauh pemakaian ini masih aman, walaupun ya aman karena memang nggak ada angin kencang ya, tapi secara keseluruhan frame aluminium alloy kayak gini pasti lebih bagus lah daripada frame fiberglass gitu, jadi lebih elastis lah ketika terkena angin itu. Kelebihan yang berikutnya yang jarang gua dapetin di tenda-tenda yang gua punya di rumah, untuk pemakaian bakal-bakal, terus untuk pemakaian dari resleting ini udah pakai merek bagus, pakai mereknya Kakak Indonesia, jadi harusnya lebih awet dalam jangka panjang nih. Karena rata-rata tenda yang gue punya di rumah nggak pakai mereknya Kakak, rata-rata nggak ada mereknya gitu untuk resleting, terutamanya yang nggak ada mereknya gitu. Kalau ini sih poin bagus tuh pakai Kakak zipper. Ya akhirnya konsekuensinya lebih mahal juga ke tendanya gitu. Kelebihan yang berikutnya, garansi. Nah ini garansi yang sangat-sangat gue apresiasi ke Black Sherpa, brand lokal kita ini yang pembuatannya itu seluruhnya di Indonesia, di Sukabumi. Dia berani ngasih garansi seumur hidup untuk tenda ini, entah itu kerusakannya dari pabrik atau kerusakannya itu oleh pembeli atau bahkan diseruduk babi ganas nih untuk tendanya, itu bisa diklaim garansi. Kok bisa bang? Ya karena itu untuk pembuatan tenda ini 100% di Indonesia, jadi bisa langsung ditangani oleh Black Sherpa-nya. Lu coba cek di brand-brand yang lu punya di rumah ya, atau brand-brand lokal yang lu tahu tendanya itu ada nggak yang ngasih garansi kayak gini. Ini kayaknya sih
jagoannya nih, jagoan dari tenda lokal kita untuk garansi ini. Termasuk kalau emang lu ngejual tendanya ini ke temen lu, ke tangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, temen lu itu masih bisa ngeklaim garansi seumur hidup ini. Rata-rata kan garansi itu cuma 1 kali ya, kedua kalinya itu kadang agak ribet, apalagi udah dijual gitu. Kalau ini fleksibel banget lah untuk aturan dari garansinya. Kelebihan yang berikutnya mungkin bukan spesifik ke tenda ini, tapi ke Black Sherpa-nya, yaitu tenda yang lu beli di Black Sherpa bisa custom sebetulnya. Entah itu custom di bagian innernya yang tadi gue bahas, innernya itu pengen lebih banyak bahan breathable bang, bisa. Tapi lu bisa juga custom tendanya. Lu mungkin ngelihat nih tenda-tenda dari brand luar gitu yang lu suka, tapi brand lokal kita belum bikin nih. Lu bisa bikin ke Black Sherpa, lu bisa request ke Black Sherpa. Karena di Black Sherpa ini, walaupun lu bikin satu tenda gitu kan, lu bisa request, bisa custom untuk tenda yang lu idam-idamkan. Dan itu agak jarang juga tuh. Paling konsekuensinya yang nunggu aja gitu, nunggu pembuatannya sampai selesai di Black Sherpa ini. Kelebihan yang berikutnya ada zipper tadi itu yang gua tunjukin di lurusan dari ventilasi untuk lu menutup dan membuka lubang ventilasi dari bagian dalam, nggak perlu keluar tenda. Kelebihan berikutnya ada karabiner yang include untuk gantungan lampu tenda di sebelah, di depan dan di bagian belakang. Karena biasanya gantungan lampu tenda yang gua punya di rumah itu, di tenda-tenda itu ya pakai hook gitu aja. Kalau ini pakai karabiner. Walaupun jangan sampai kebuka nih karabinernya karena nanti hilang gitu. Kelebihan berikutnya, pengerjaan dari tenda ini terbilangnya rapi sih menurut gua, karena Black Sherpa ini walaupun dibuatnya di Sukabumi di Indonesia, pelanggannya itu dari luar kebanyakannya. Berarti udah dipercaya tuh oleh orang-orang di luar Indonesia untuk tenda atau untuk kualitas yang dihasilkan oleh Black Sherpa ini. Dan ketika gue lihat pun memang rapi sih untuk kualitasnya. Kelebihan berikutnya lumayan banyak poketnya, ada 4 poket mengingat ada 2 orang yang tidur di sini. Semalam gue tidur itu 2 malam lebih tepatnya, berguna banget nih untuk poket-poket yang ada 4 di sini. Kelebihan berikutnya, terasnya nggak luas-luas banget, tapi cukup untuk menyimpan kayak sepatu di sini atau carrier atau sendal atau beberapa barang-barang di bagian depan sini, walaupun nggak nyaman juga sih untuk masak sebetulnya untuk di depan tenda ini. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang gue rasain di tenda Black Sherpa Cruise 2P ini. Kekurangan yang pertama, gue pribadi pun harus terbiasa untuk memasang tenda ini. Jadi agak beda nih tradisi masang tenda gue di rumah, yang mana biasanya masang inner dulu, ini pasang outer dulu. Jadi agak kaget, agak perlu penyesuaian. Alhasil ketika pertama kali kemarin pasang, nggak belajar dulu di rumah nih, gue agak lama aja untuk pasang tenda ini, karena kan tenda ini pasangnya bagian outer dulu, jadi perlu penyesuaian. Kekurangan yang berikutnya, ketika gue 2 malam tidur di tenda ini, bener-bener terasa dingin di bagian dalam. Angin dari luar ke bagian dalam mudah masuk, suhu dingin dari luar ke bagian dalam mudah masuk. Bisa gue bilang ketika gue berkegiatan di luar tenda dan masuk ke dalam tenda, itu hampir mirip untuk suhu yang gue rasain, karena memang ini faktor dari komposisi inner, karena innernya ini full mesh. Kalau gue nggak pakai sleeping system yang bagus, kayaknya gue bakal kesiksa banget di bagian dalam. Ketika tidur itu nggak nyenyak, tapi gue tetap nyenyak karena kebetulan gue bawa sleeping system yang bagus juga, dari sleeping bag, dari jaket, dari kaos kaki dan lain-lainnya lah. Jadi sebetulnya kalau memang sleeping system lu bagus sih akan aman-aman aja, tapi ya tetap aja sih itu masuk dalam list kekurangan untuk komposisi inner yang ada di sini. Kekurangan yang berikutnya, ada yang robek di bagian tali webbing di penarik gailannya di bagian kanan sini karena ketendang kelihatannya. Tapi ada yang robek tanpa ketendang juga di sini. Hampir copot juga, yang tadi gue liatin tuh udah calon-calon robek juga lah di bagian situnya. Untungnya ada garansi ya. Tapi ya itu mungkin bisa jadi masukan juga buat Black Sherpa, bisa diperkuat lagi tuh untuk di jahitan-jahitan yang ada di situ. Karena kalau yang kanan oke lah itu ketendang gitu ya. Kalau yang kiri ini nggak ketendang sama sekali, tapi ada yang terkelupas gitu, ada yang kebuka untuk jahitannya. Kekurangan yang berikutnya, untuk sim seal yang tadi gue liatin di jahitan-jahitan outernya ini kan agak lengket ya ketika dipegang itu, beda dengan sim tab. Kalau sim tab itu kan kayak lakban gitu tuh, yang rata gitu. Ketika tendanya dilipat lalu kita buka, sim tab itu nggak terlalu lengket, nggak terlalu nempel-nempel. Kalau sim tab itu agak nempel-nempel sih. Kemungkinannya itu berpengaruh nanti ke penyimpanan tendanya.
Jadi ketika lu menyimpan tenda ini, gua pun nanti gitu, jangan masuk ke pouch-nya gitu. Lu harus punya pouch yang tidak terlalu menekan kelipatan dari outernya ini, karena takutnya terlalu lama nempel gitu malah mengelupas gitu ya. Kita jaga-jaga aja gitu. Jadi kemarin gua agak kaget aja ketika bongkar tenda ini dan lengket banget gitu. Akhirnya gue pelan-pelan takut ngelupas, walaupun nggak ngelupas juga sih sebetulnya. Cuman itu culture shock baru aja untuk gue yang pertama kali punya tenda dengan sim tape, dengan sim seal kayak gini di bagian jahitan-jahitannya. Kekurangan yang terakhir bukan kejadian tapi kekhawatiran, ya perlu adaptasi juga tuh, karena ini konsep tendanya itu ultralight ya. Jadi bagian floor dan bagian footprintnya ini pertama kali kemarin gue pakai ada perasaan itu, aduh takut robek nih karena tipis banget gitu. Karena biasanya gue punya tenda itu dengan floor tebel gitu, dengan footprint tebel. Ya balik lagi, harus sadar ketika lu punya tenda ini konsepnya ultralight, bener-bener mengurangi gramasi di tendanya, alhasil memakai bahan-bahan yang tipis kayak gini sehingga menjadi ringan di keseluruhan tendanya. Itu aja sih yang gue rasain. Sayangnya gue nggak bisa ngetes ketahanan air hujannya, walaupun ini gue yakin bagus untuk ketahanan air hujannya, dan nggak bisa gue tes untuk ketahanan ketika terkena anginnya juga, karena walaupun gue udah 2 malam loh di sini gitu, tapi alhamdulillah dikasih cerah. Kadang suka dilema juga. Di satu sisi gue pengen cerah biar nyaman pendakiannya, bisa biar sampai summit kayak kemarin tuh bener-bener cerah banget. Tapi di satu sisi pengen hujan gitu, sama pengen angin kencang untuk mengetes tenda gitu, tapi nggak kejadian. Yaudah itu aja mungkin. Kalau emang lo ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang nggak gue sebutin di sini, silahkan lo komentar aja untuk jadi tambahan referensi gue dan referensi teman-teman juga. Kalau suka tenda ini, gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video, atau lo bisa klik keranjang YouTube yang ada di pojok kanan bawah ini. Kalau suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belibet ini, belum makan.